saudara berbaju merah hendak pergi ke Indragiri. Kalau duduk dikatakan gagah, lebih gagah kalau berdiri. Tak boleh tepuk tangan dalam masjid. Tak boleh tepuk tangan dalam masjid. Itu maka saya tak pernah berpantun. Pantang dipancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Raya An-Nur, para pegiat Mu'allaf Center, tak dapat saya sebut satu persatu yang sudah bertungkus lumus mentaja acara ini. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau pindah sedikit ke naik di atas enggak? Jangan dia jamin. Saya batasi tausiah ini dalam 5 poin. Poin yang pertama, saudara kita tadi tidak memulai syahadatnya di sini. Mereka sudah bersyahadat sebelum Allah mengutus malaikat meniupkan ruh ke dalam ibu perut rahim mak mereka. Hanya saja beda dengan Abdul Somad, ruh saya ditiupkan ke dalam perut mak saya sehingga saya menjadi orang Melayu. Pak Mahmud ditiupkan ke dalam perut orang Jawa sehingga beliau menjadi orang Jawa. Bapak Pulan ditiupkan ke dalam ruh orang Minangkabau sehingga dia menjadi orang Sumatera Barat. Tapi Ananda Adinda Jaya tadi ditiupkan ke dalam rahim orang Nias, maka dia pun menjadi Katolik. Ditiupkan ke dalam perut orang Tapanuli Utara, dia pun menjadi Batak. Ditiupkan ke dalam perut orang Cina, dia pun menjadi orang Chinese, Tionghoa. Maka ini semua bukan pilihan. Kita tak pernah memilih. Tak pernah datang malaikat membawa kertas multiple choice. Kamu mau masuk ke mana? A. Kurang awak bana. B. Batak Toba. C. Cino. Tak ada. Itu kehendak Allah. Makanya kita disuruh antu'mina billah, beriman kepada Allah biqadri khairihi wa syarrihi, dengan takdir baik dan takdir buruk. Menjadi orang non muslim ketika lahir emaknya kafir, mohon maaf, ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah sampai ke dunia mencari. Cobalah tengok perjuangan ukhti kita tadi mencari. Bagaimana beliau mencari, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, meninggalkan nasab, meninggalkan kehormatan. Maka sebenarnya tadi saya dapat SMS Ustadz Somad, ini nampaknya yang lahir ini lebih banyak mukallaf daripada mu'allaf. Mukallaf orang yang dibebani hukum syar'i. Mu'allaf diambil dari kata taklif, artinya lunak, lembut, dilunakkan untuk masuk Islam. Maka hari ini kita bagaimana orang muslim yang sudah bapaknya muslim, emaknya muslimah, tergugah tak hati kita melihat perjuangan mereka ini. Kadang kita merasa perjuangan kita ini sudah luar biasa, padahal belum apa-apanya dibandingkan mereka. Kita apa yang kita tinggalkan? Saya jauh ngaji nih Pak Ustadz. Dari mana? Dari Panam. Jangan pernah merasa perjuangan kita besar karena kita salah membandingkan. Kita putih dan hitam tergantung kita bandingkan ke siapa. Kita pendek dan rendah tinggi kita bandingkan ke siapa. Kalau mau bandingkan, bandingkan ke mereka. Nanti kalau saya ajak cerita Bilal bin Abi Rabah, itu kan zaman dulu. Perjuangan Salman Al-Farisi meninggalkan kampungnya di Persia, itu kan zaman dulu 14 abad yang lalu. Nih, real nyata. Maka jumpai mereka, datangi mereka. Ini syiar tabligh akbar, temui, salami, tinggal di mana. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah bersyahadat di alam arwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam
Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu keturunan Adam, semuanya. Jadi sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, sampai hari ini ruh itu sudah diambil Allah. Apa kata Allah waktu itu? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Bukankah aku ini Allah kamu? Waktu itu semuanya menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Tapi kemudian sampai ke dunia dia lupa. Antaqulu yaumal qiyamah, pada hari akhir kamu katakan, inna kunna an hadza ghafilin, kami tak ingat. Mereka memerlukan proses perjuangan panjang untuk mengingat itu. Ustadz Felix Xiao masuk ke dalam rahim perut orang Chinese Tionghoa, ditakdirkan beragama non-muslim, lalu kemudian kuliah ke IPB, mencari 9 jam berdebat, akhirnya luluh masuk Islam. Masya Allah, menjadi ustadz terkenal tapi hatinya rendah, tawadhu. Saya waktu di ceramah sepekan yang lalu di Ciganjur, Ustadz kami antar ke Bogor ya. Tak usah, saya bilang, sebentar lagi ada yang jemput. Siapa yang mau jemput Ustadz? Kita tengok aja nanti. Begitu dia buka mobil, Ustadz Felix yang jemput saya. Naik rating saya langsung. Rendah hati, Masya Allah, hamba Allah. Masuk ke dalam rahim orang Sulawesi Utara, ditakdirkan sebagai agama non-muslim, bahkan menjadi pendeta, rektor sekolah tinggi teologi, mencari, masuk Islam, bersyahadat, tinggalkan jabatan rektor, tinggalkan rumah dinas, tinggalkan mobil pribadi, tinggalkan nama besar, tinggalkan profesor, mencari, dan sekarang menikmati hidup sebagai dai muslim. Ustadz Yahya Waloni masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, terlahir dengan nama yang bisa dibaca dari kiri, bisa dibaca dari kanan, Nababan. Mencari, akhirnya bersyahadat, jadi ustadz terkenal, Ustadz Nababan. Ini perjuangan mereka luar biasa. Begitu juga dengan Ibu Irene Handono yang diundang beberapa kali di Riau. Ini mereka perjuangannya luar biasa. Jadi perjuangan kita untuk ngaji ini, saya nih Pak Ustaz, tiap subuh Sabtu datang, subuh Ahad datang. Perjuangan saya pontang-panting melawan berapa sinetron saya tinggalkan Pak Ustaz. Belum ada apa-apa dengan mereka. Nah, ini poin yang pertama, mereka mencari syahadat mereka yang lama tertinggal dan mereka menemukannya kembali, dan kita di hadapan Allah. Kalau mereka tegak, saya duduk, berarti saya jauh lebih mulia daripada mereka. Padahal di hadapan Allah mereka jauh lebih mulia. Abdul Somad, kau tak ada perjuangan sama sekali. Emakmu muslimah, ayahmu muslim, sekolah agama, ke Mesir, ke Maroko, pulang ke Pekanbaru. Apa perjuanganmu menjadi seorang muslim? Tapi mereka di hadapan manusia mungkin biasa saja, tapi di hadapan Allah. Abdul Somad, umur kau sudah 40 tahun, kau akil balik umur 10, 30 tahun catatanmu dosa. Tapi saudaraku Jaya yang maju tadi, catatannya dimulai dari 0, tak berdosa sama sekali. Di dunia ini yang tak berdosa 0, 2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Ulangi dari 0. Ini tak berdosa sama sekali, bersih sebersih-bersihnya. Tadi subuh saya tausiah di Masjid Al-Mukarram Ustadz Maghfirah, imam kita. Kata Ustadz Maghfirah, Ustadz Somad, ini ada saudara kita yang baru mengulang syahadatnya. Syahadat yang dulu diulang lagi sekarang. Dan ini tak tanggung-tanggung. Titelnya STH, Sarjana Teologi S1, dan S2 pula Master Teologi dari Kalimantan Barat. Tadi dijanjikan akan ketemu di sini. Pak Abdullah ada hadir? Tadi dijanjikan akan datang. Nanti ditunggu, saya janji supaya jumpai Pak Faisal untuk menguruskan sertifikat muslim. Karena di Masjid Ustadz Maghfirah sudah. Nanti saya minta daftarkan lengkap semua. Tadi sudah dijanjikan ada jamaah yang akan membawa. Nah, ini penting sekali. Mengapa begitu? Karena kita perlu ada catatan, ada administrasi. Yang pertama, bahwa mereka tidak bersyahadat, tapi mereka mengulang syahadatnya. Pahami dengan baik, dengan perjuangan yang luar biasa. 2, mengapa mereka masuk Islam? Ada asbab, ada sebab.
Saya masuk Islam ini karena atasan saya, bos saya orangnya baik sekali, diberinya saya tempat tinggal. Saya tengok, kenapa masuk Islam? Saya begini. Setiap yang bersyahadat Sabtu subuh, kalau kita tengok, siapa yang membimbing ini? Nanti pulang kemana? Pulang ke rumah kami Pak Ustadz. Ada orang Islam yang menjadi jembatan hidayah. Hidayah datang dari Allah. Dia bukan penceramah, dia bukan ustadz, dia tidak pernah di Mesir, bukan tamat Madinah, bukan doktor, bukan buya, bukan kiai, manusia biasa. Tapi gara-gara dialah orang menemukan syahadatnya, menjadi asbab hidayah. Pernahkah Anda menjadi asbab hidayah? Kalau sudah pernah, pegang kuat, tambah lagi. Tapi yang belum, cari kira-kira siapa yang bisa bersyahadat gara-gara saya. Tapi setelah dapat, jangan update status langsung. Alhamdulillah sudah 5 yang bersyahadat gara-gara saya. Bagi yang suka tolong like and share. Amin. Minta betul. Biarlah Allah yang mencatat dengan para malaikatnya. Inna alaikum la'afizin kiraman katibin. Dicatat oleh para malaikat, engkau sudah membawa amal yang besar. Sebesar apa? Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau, bukan karena ceramahmu, tapi karena sikapmu, karena lembutmu, karena kau perlakukan dia macam saudara kandungmu, lunak hatinya, bersyahadat dia, masuk Islam dia. Khairum min umurin ni'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor kendaraan unta yang merah. Tak ada apa-apanya. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini saudara-saudara kita yang menjadi asbab hidayah. Ketika kita masuk syahadat di Masjid Al-Kautsar, Jalan Paus, belok kiri, masuk Jalan Neraca. Itu katanya, nanti Pak Ustadz di rumah saya, ini sudah macam adik saya, Ustadz Somad. Setelah dia bersyahadat ini, boleh tak saya bawa umroh Pak Ustadz? Bayangkan, macam adik kandungnya sendiri. Setelah syahadat ini Pak Ustadz, boleh dia saya bawa umroh? Saya waktu itu begitu pertanyaannya begitu, udah mulai agak membelok fatwa saya. Tak boleh. Lalu syaratnya Pak Ustadz, boleh dia dibawa kalau saya ikut. Hai Abdul Somad, tak malukah kau di hadapan Allah SWT? Ini hamba Allah memperlakukan saudaranya. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau cinta sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi. Selama ini dia pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, mencium Hajar Aswad. Orang beriman ketika dia mendapatkan nikmat, dia tidak puas kalau dia saja. Saudaraku mesti dapat. Tapi ternyata bukan saudara sekandung, seibu, seayah, sebapak, sedatuk, senenek, tapi saudara bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Poin yang ketiga, setelah mereka disyahadatkan, selama ini lepas. Habis syahadat, kasih kain sarung, kasih mukena, hilang, tak tahu entah kemana. Tapi dalam pengurusan yang baru ini dibuatkan mu'allab center. Mu'allab center, center artinya pusat. Mu'allab, pusat pertemuan para mu'allab. Maka ada masa berkala, alhamdulillah ada ustadz-ustadz kita relawan, Ustadz Abu, Ustadz Hasbullah, Ustadz Maliki. Tak bisa saya sebutkan nama satu persatu, yang mereka ini meluangkan waktunya. Ada yang bukan ustadz di mata orang awam, tapi dia sudah mengikhlaskan waktunya, mengajar, mengaji, membaca Al-Quran. Mereka tak mau disebut ustadz, bahkan namanya pun tak mau disebut, tapi mengajar solat, mengajar bagaimana cara hidup, bagaimana, tidak pakai buku, karena ilmunya adalah ilmu terapan. Maka ini kita diikat, karena kalau tidak diikat dia akan lepas. Karena tarik-menarik di tengah keluarga, teman, internet. Kamu masuk Islam, ya. Kau dapat apa di Islam itu? Ayo kita balik lagi. Na'udzubillah. Orang yang sudah bersyahadat, lalu kemudian murtad. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam pembunuh, pancung kepalanya. As-sayyibuz zani, menikah. Lalu sudah menikah berzina. Orang yang sudah menikah berzina, tanam badannya setengah, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad, meninggalkan jamaah. Tak ada hukuman lain kecuali pancung kepalanya, halal darahnya. Oleh sebab itu maka
na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan salahkan mereka ketika mereka murtad, tapi salahkan kita. Apa perhatian kita? Nah, setelah dibuatkan mu'alaf center, yang mau bersedekah materi, yang mau membelikan baju mukena, jilbab, kain sarung, yang mau memberikan bantuan, mau menyekolahkan, ini wadah kita semua. Mereka sudah sabar meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kampung halamannya. Kita sabarkah meninggalkan cinta kita kepada harta? Sabar itu bukan berarti sabar mati, sabar sakit, sabar kebakaran, sabar kehilangan, bukan itu. Sabar ketika harta itu hilang, berpindah tangan karena Allah Subhanahu wa taala. Kasihannya Pak Ustadz ya. Kenapa kasihan? Dia sudah bersyahadat, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya. Mereka lebih kasihan lagi nengok kita. Kasihan si Anu ya. Kenapa? Tak sabar meninggalkan emasnya, meninggalkan duitnya untuk jalan Allah SWT. Sabar artinya menahan, tahan hawa nafsu, tahan sifat tamak, tahan sifat rakus. Tolong mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke mu'alaf center, jumpai ketuanya. Apa keperluan ini? Bagaimana pengajian mereka? Bagaimana yang perlu mereka butuhkan? Inilah bukti kaji sudah masuk ke dalam hati, bukan sekedar hanya igawan di telinga, bukan hanya sekedar di mulut dan di mata, tapi juga membangkitkan semangat yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat, kristenisasi. Mereka sudah punya program lama, ini Indonesia mestinya sudah goal, tapi ternyata mereka gagal total. Presiden masih Islam, gubernur masih Islam, beberapa daerah berhasil, dan kalau sudah berhasil luar biasa. Cornelis, Kalimantan Barat, lihat gebrakannya luar biasa. Maka kalau orang Islam tak juga terbuka matanya dengan program ini, Hinduisasi luar biasa. Orang-orang India mengirimkan sinetron-sinetronnya, anak menantu cucu orang tua kita menonton habis waktu itu karena itu. Dari mulai Mahabharata, Utaran, Abad Kejayaan, hafal juga Ustadz di rumah. Gimana ceritanya ini? Untuk orang tuanya dibuatkan sinetron, melo, menangis, meratap. Untuk anak-anaknya ditontonkan itu Little Krishna, sehingga dua-duanya dapat. Maka dengan demikian Hinduisasi, Budaisasi, Kristenisasi, liberalisasi. Anak-anak kita mesti selamatkan ini dari semua. Makanya remaja masjid, Kodamara, FSRMF, Irma, kita bangga luar biasa dengan kegiatan yang terakhir saya disampaikan Ustadz Somad. Kemarin waktu Ustadz Muzammil Hasbullah datang dari Bandung itu, Ustadz tahu berapa yang datang? Berapa? 6.000 orang yang datang Pak Ustadz. Saya percaya aja, entah mereka hitung, entah tidak, Allah a'lam. Tapi yang jelas saya tengok gambarnya penuh. Ustadz Muzammil datang jam 8, akhwat-akhwat jam 6 sudah duduk nunggu Ustadz Muzammil datang. Ustadz tahu dari mana? Saya pantau di grup, ada yang celoteh situ. Jangan duduk dulu, Ustadz Muzammil masih di hotel, masih mandi, gitu dia. Semangat luar biasa. Untuk apa ini? Anak-anak muda. Maka berkreasilah terus. Adapun kita bisa mengajak saudara kita yang belum bersyahadat menjadi bersyahadat, prestasi luar biasa. Berapa sekarang anggota kita Pak? Sekitar 150-an Pak Ustadz, 150-an. Sementara yang ditarik keluar dari Islam ini berapa? Jangan sampai kita bangga dengan dapat pemain baru, tapi pemain inti kita sudah habis. Luar biasa. Riau ini bumi Melayu, Muslim, tak Melayu, hilang di bumi. Di mana? Di Riau nih. Tapi begitu kita keluar sedikit, keluar dari Simpang Bingung, apalagi namanya, lebih bingung. Apa tak bingung? Bumi Melayu Riau, kiri kanan. Apa tak bingung kita? Orang yang datang kemari bingung dia. Ini bumi Melayu apa Tapanuli Utara ini, kata dia. Kiri kanan BPK. Sampai pegawai BPK pun bingung. Kok banyak betul kantor kami di sini, kata dia. Ini kok bisa? Oleh sebab itu maka menjadi kebanggaan. Berapa banyak pegawai-pegawai perusahaan swasta kalau sudah pisah sambut pejabat, mereka mau pergi. Oh, kami sedih Ustaz, di sini kami pengajian nyaman betul. Subuh Jumat ada dokter, subuh Ahad ada dokter Mustafa Umar, ada dokter Mawardi Muhammad Saleh, ada Ustaz Fulan. Tapi kenapa nanti di tempat yang baru kami ini bagaimana? Pekanbaru oke, tapi keliling Pekanbaru, Tenayan Raya,
Kita ibarat roti dalam piring, pinggir-pinggirnya itu sudah mulai dimakan, digerogoti. Tak jauh dari sini, Rumbai. Sebagian Minas itu masih masuk Pekanbaru sebelum batas kota Siak. Keluar dari Pekanbaru Siak, mereka minta izin 30 perayaan malam Natal, jingle bell, jingle bell. 30, artinya apa? Ada 30 rumah berdiri di tengah komunitas kaum muslimin. SKB 3 menteri kok bisa dapat? Tanda tangan 60 orang, 90, jamaah tetap 60, sekeliling 90, kok bisa dapat? Berarti RT RW bisa disogok. Kenapa bisa dapat tanda tangan itu? Yang menjual tanah, orang Islam jangan menjual tanah, karena tanah adalah akidah. Kau jual tanahmu, akan tegak berdiri di sana, dijual mahal. Orang Islam yang membeli 1 meter cuman 100.000, tapi mereka sanggup kami bayar 1 juta. Jangan kau jual, saudaraku. Memang godaan-godaan ke sana luar biasa. Kalau kita belanja ke warung orang Islam, dia tak ada bertegur sapa, minuman kalengnya sudah berlumut, harganya mahal. Di tempat dia murah, cahaya terang benderang, belum kita masuk dia sudah sapa, bapak mau beli apa? Kembaliannya dinonasikan aja ya. Godaan luar biasa. Maka iman yang akan bicara. Belanjalah di tempat orang Islam, karena kau sudah membantu ekonomi orang Islam. Jangan kau kayakan orang kafir. Ini ceramah ustadz ini rasis ini. Saya tidak rasis. Saya sedang mengingatkan umat, sedang mengingatkan saudara-saudaraku, ikhwah. Kalau kalian yang mendengarnya salah sendiri, kenapa kalian dengarkan ceramah ustadz di masjid? Saya sedang menasihati saudara saya, belanjalah di tempat orang Islam. Walaupun orang Islam ini pun tak betul juga. Duku itu dicampurnya busuk-busuk, mangga dicampurnya semua mangga lapuk. Di tempat dia bagus, inilah mangga bagus 50.000, ini mangga kurang bagus 40, ini mangga tak bagus sama sekali, sampah. Orang kita enggak dicampurnya. Beli jugalah. Mungkin nanti sesudah dia agak kaya sedikit, jujur dia sedikit. Ini saudara kita, bangkitkan perekonomian umat, baru kita bisa bicara cerita selamat. Ini perjuangan kita luar biasa. Setelah umat ini ekonominya mapan, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir tipis, setipis kulit bawang. Maka kita lah yang membantu ini. Kalau tidak tak tahu tak bagaimana momen Ramadan, bagaimana ceramah Bapak Ibu yang menjadi anggota pengurus masjid, surau melanggar musola, maka 1 malam khusus. Kalau Bapak membuat judulnya 1 malam khusus, perhatikan Islam dan ekonomi umat, Islam dan mu'alaf, Islam dan politik. Bangkitkan. Jangan isinya istighfar, taubat, sabar, ridha, qanaah. Itu penting. Tapi bangkitkan judul-judul yang membangkitkan semangat umat ini untuk kehidupan beragama. Karena doa kita yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kantor BAS jadi saksi. Saya diundang rapat BAS, kata Pak Auni Nur, Ustaz Somad tak usah ikut rapat dulu, Ustaz duduk aja sama ibu-ibu di sana. Mau konsultasi hukum. Ada apa, Bu? Nangis. Ada apa, Bu? Makin kuat nangis. Nah, ibu kalau tak jawab saya nangis juga nanti. Saya tak bisa nengok orang nangis nih, Bu. Anak saya, Pak Ustaz. Kenapa? Nikah, alhamdulillah. Lakinya murtad, Pak Ustaz. Laki murtad, anak takut ikut murtad, ikut juga murtad. Takut jadi janda, ikut murtad. Anaknya pula 3. Menantu, anak kandung, cucu 3. 5 sekali murtad. Nasi jual tai ayam, sudah jadi tai ayam ini, Bu. Tak bisa diperbaiki lagi. Lalu lama saya termenung, saya bilang, ibu pulang aja lah ke rumah, banyak-banyak berdoa. Tak saya ceramai, kalau sempat saya ceramai, kenapa dia bisa mati nih ibu itu langsung. Umat darah tingginya meninggal dia. Siapa tanggung jawab? Pak Ketua BAS mana mau? Gimana nih Pak Ustadz yang ceramah tadi ya? Tak bisa. Oleh sebab itu kalau ada anak lajang mau meminang anak-anak gadis, ibu tanya dulu, fit and proper test, agamanya apa? Suruh dia jadi imam ke depan, dengarkan bagaimana dia azan. Kalau
Kalau kata dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca surat pendek Al-Ikhlas kah qul huwallah. Jangan terima saja. Saya ceramah di salah satu kabupaten jauh dari sini, agak 7 jam baru sampai. Anak gadis kami tak mau keluar rumah sekarang Pak Ustaz. Kenapa tak keluar rumah? Malu kenapa? Hari ini akad, besok pagi suaminya lari. Lari kenapa? Rupanya belum gunting pita, belum bersunat, KTP palsu, Islam, dapat NA, tanda tangan, nikah kan, menjerit anak gadis tu. Akhirnya sekarang malu Pak Ustaz. Kok bisa terjadi? Berarti kita kurang teliti. Yang ditengok hanya kendaraannya, yang ditengok hanya maharnya. Kenapa tak ditanya solatnya? Kenapa tak dites bacaan Qur'annya? Yang sampai kecolongan. Ini penting ke depan. Kebahagiaan kita hari ini menjamu saudara-saudara kita, tapi di tempat lain kita sudah kehilangan saudara-saudara kita. Yang lebih bahaya lagi, dia ikut solat sama kita, ikut di masjid dengan kita, tapi isi kepalanya tidak lagi Islam. Bajunya Islam, tapi isi kepalanya sudah dirobak, liberalisasi, sekularisasi, ateis, komunis, masuk lewat Twitter, BBM, WhatsApp. Sebab itu adik-adik yang pandai membuat video pendek, terus kita akan bertarung di alam maya. Jadilah kalian tentara-tentara Allah, jundun min junudillah, yang akan menyelamatkan agama Allah. Bukan dengan senjata, bukan dengan pistol, bukan dengan senapan, bukan menjadi sniper, tapi menjadi army cyber, tentara-tentara cyber. Sudah ada alasan nanti kalau emak bapaknya nanya, kenapa duit cepat betul habis? Beli 2 giga mah, aku adalah tentara cyber. Tapi betul-betul gunakan untuk itu. Jangan nasi update status saja. Nah, ini semua penting. Bangkitkan semangat. Bagaimanapun kita sekarang masih bangga sebagai bumi muslim terbesar, tapi fenomena belakangan ini kriminalisasi ulama. Bagaimana orang baik dikatakan tak baik, orang tak baik dikatakan baik, pengkhianat dikatakan amanat, yang amanat dikatakan pengkhianat. Ini embrio sudah mulai ada. Hati-hati, kita mesti waspada. Dulu Masyumi dibubarkan, dulu Muhammad Nasir dipenjarakan, dulu Buya Hamka 4 tahun dalam penjara. Hampir saja Hamka bunuh diri. Ustaz mengatakan Hamka bunuh diri, ya Hamka mengaku. Ketika Buya Hamka diinjak, dikatakan, hei pengkhianat, kau mau menjual negeri ini ya? Kata Buya Hamka dalam hati, aku ini datuk di Maninjau, aku bergelar datuk di bumi Minangkabau, kata Buya Hamka. Dalam bidang agama aku bergelar Buya, doktor, profesor, doktor Hamka. Kenapa aku dihinakan seperti ini? Buya Hamka melihat ke tepi dinding, nampaknya pisau silet. Apa kata setan? Ambil silet itu Hamka, potong saja ke tangan, tak ada gunanya kau hidup lagi. Ditulisnya dalam buku tasawuf modern. Baca buku tasawuf modern. Saya paling tak tahan baca buku di mobil. Kalau di mobil baca buku mual saya, tapi pas membaca buku Hamka itu hilang mabuk saya. Luar biasa. Buya Hamka ketika dia sakit menjelang meninggal dunia, dia minta bawakan buku, tolong bawakan buku tasawuf modern. Baca bagaimana sakitnya dia mengalami itu dulu 40-30 tahun yang lalu. Sejarah berulang, musim berganti, dunia ini isinya itu saja. Maka jangan pernah terkejut. Orang yang mengerti masa lalu dia tak pernah terkejut. Kenapa? Panggung sandiwara, stage, hari berganti, musim berubah, isinya itu saja. Yang terakhir, yang kelima, bahwa kita ini semua akan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang genteng mati, yang kurus mati, yang gemuk mati. Maka saya tak terlalu sedih kurus macam ini, mati juga. Dan cacing tak terlalu senang menyambut saya. Ini sup-sup tunjang aja nih katanya. Oleh sebab itu yang akan kita bawa adalah amal. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau kau tak bisa buat semua, jangan semua. Datangi ketua mu'alaf kita. Pak Ketua, ya, berapa anggota mu'alaf kita sekarang? Ada 150. Tolong bawa mereka keluar. Ada yang mau saya kasih. Semuanya Pak? Enggak, 3 orang aja. Itu yang kita sanggup kan? Belikan kain 3, dipakai mereka sholat berjamaah, kasih dia duit, kasih dia. Ini yang bisa menolong di hadapan Allah. Apa yang bisa buatlah. Amal ini kalau ditunda, nantilah sedekah setelah anak ini selesai sekolah. Setelah anak selesai sekolah, biaya makin tinggi kuliah. Nantilah setelah anak ini kerja. Setelah dia mau masuk kerja makin tinggi. Nantilah setelah anak ini nikah.
setelah dia nikah, nantilah setelah punya cucu, nanti. Akhirnya sampai mati tak pernah beramal. Beramal sempat-sempatkanlah. Nantilah baca Quran setelah pensiun, nantilah baca Quran setelah selesai, nantilah baca Quran setelah, sempat-sempatkanlah. Karena kalau tidak sampai masanya, ada yang lebih cepat daripada keinginan. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Oleh sebab itu 5 poin ini amat sangat penting kita bawa pulang ke rumah. Yang bisa mengingatnya 5 poin, bawalah. Yang tak bisa mengingatnya, ada rekamannya insyaAllah. Itu kamera itu hidup, bukan mati itu. Dengar baik-baik, supaya kita menjadikan ini cambuk pelajaran. Tapi pelajaran terpenting adalah bukanlah kata-kata yang disampaikan Ustaz Abdul Somad, tapi langsung masuk ke telinga, tapi langsung berproses. Yang selama ini tak peduli dengan mu'alaf, sejak ini datang. Selama ini santunan kepada anak yatim penting. Yang selama ini ada punya pekerjaan, bingung mencari karyawan, jangan langsung cari dapat enggak. Jumpai dulu ketua mu'alaf center. Ini saya ada kerjaan nih, ada mu'alaf kita yang bisa dibantu. Yang selama ini bingung kemana ini, pakaian baru segala macam, layak pakai, datang. Jangan bagi kemana dulu, kesini dulu. Inilah guna kita berkumpul hari ini. Ada koordinasi, ada link, ada jaringan, network namanya. Tapi bahasa agamanya adalah silaturahim. Orang barat menyebutnya coffee morning, orang barat menyebutnya family gardener, orang barat menyebutnya macam-macam. Tapi kita cukup dengan satu kata yang lebih masuk ke dalam kepala kita. Rahim, 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 rahim. Rahim mak saya, rahim mak bapak, rahim mak saudaraku Jaya, rahim saudari kita, ukhti kita, tersebar dalam banyak rahim. Tapi kemudian kita diikat dengan satu ikatan silaturahim. Mau yang dari Nias, mau yang dari Tapanuli Utara, mau yang dari Sulawesi, mau yang dari Banjarmasin, semuanya berasal dari Adam. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah balik menjadi tanah, akan menjadi santapan cacing tanah. Yang kita bawa adalah amal-amal. Punya anak, didik menjadi anak yang soleh, bisa menolong. Punya tanah, wakafkan untuk sekolah MDA, bisa menolong. Punya kekuasaan, tolong saudara-saudara hamba Allah, itu yang bisa menolong. Maka menjelang bulan suci Ramadan, ada 13 hari lagi, tetap dipererat persaudaraan. Kalau selama ini ngasih bukaan puasa hanya ke masjid saja, hanya ke anak yatim saja, hanya ke fakir miskin saja, sekarang sudah ada wadahnya, sudah ada, serahkan. Saya kalau sudah teringat sedekah, orang Mesir ini paling hebat bersedekah. Dan orang Mesir ini tak terlalu formal. Orang Mesir sedekah tidak terlalu formal-formal. Jumpa kita di jalan, dia tanya, Indonesia? Kamu orang Indonesia? Ya. Dia ambil 100 pon. Nih, kalian buka bersama ya. Orang kita enggak. Diundang anak yatim jam 5. Suruh baca Yasin 3 kali. Sampai pucat muka anak yatim. Sudah jam 6. Gimana Bu? Udah jam 6 boleh kami istirahat? 6.10. Nanti azan maghrib. Tahlil dulu. Ini maka saya sampaikan ke rumah, ke keluarga. Kalian kalau menyantuni anak yatim, datang baca qul huwallahu 3 kali, qul falaq wa binas, ayat kursi. Dah. Ini mau nyantuni anak yatim apa nyiksa anak yatim? Ada duit, tak perlu seremonial, celebration, pesta-pesta. Ini feodal. Ada duit berapa? 200.000. Kasihkan ke adik-adik saudara mualaf. Kalian buka bersama. Dia bisa. Dah, pahalanya nyampai. Ini enggak. Udah, santuni. Dulu sekedar salam, ini enggak. Salam. Mengingatkan orang oke. Tapi kalau sampai menceritakan amal jangan. Ini masalah formal tak formal ini show, show force, membangkitkan kekuatan, kesemangatan, kebersamaan. Tapi what's next? Setelah ini apa? Sukses tak suksesnya cara ini bukan saat ini, tapi setelah ini apa? Besok apa? Kalau saya dengar ada laporan dari ketua mu'alaf center, alhamdulillah Pak Ustadz, makin banyak yang peduli, banyak yang menjenguk, banyak yang bertanya, banyak support, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, mohon maaf, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Jangan heran kalau kita baca ayat kursi, setan tak mau kabur. Karena kata setan, ini saudaraku juga yang mengusir nih, kata dia. Jangan sampai kita mubazir. Tadi saya sampaikan tausiah ini pukul 12
pukul 10.20, sekarang jam 11 kurang 5. Saya sampaikan lebih kurang 40 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai dengan isi botol aqua 600 ml. Ini tak aqua, kurang daripada itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Allahumma aqtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la taqtim alaina bi su'il khatimah, dengan kau tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, berikan taufikmu kepada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau ridai dan kau cintai, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa berpuasa, berzikir, solat sunat dan membaca Al-Quran. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, ilmu baik-baik supaya kami dapat beramal dengan ilmu yang benar. Wa barakatan fil rizqi, berikan berkah dalam rezeki kami supaya kami berinfak, berzakat, bersedekah, membantu saudara-saudara kami, ya Allah. Wa taubatan qablal maut, kami silap banyak salah dosa, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika menghadapi mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, ringankan kami, selamatkan kami, jauhkan kami, anak cucu kami daripada api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami, baik yang muallaf maupun yang sudah sejak lahir muslim, satukan hati kami. Kama allafta baina qulubi anbiya'ik, sebagaimana kau satukan hati para nabi dan rasulmu, ya Allah. La tada'lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi, jangan kau biarkan kami di tempat ini pada saat yang agung dan mulia ini, dzamban illa ghafarta, segala dosa kami ampunkan, ya Allah. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupi, ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, sembuhkan, ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu pada mereka, ya Allah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu, ya Allah. Allahumma ij'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ganteng. Terima kasih ucapkan kepada Allah. Kita 39 menit. Hah? 39 menit. Oh, kurang. Korupsi 1 menit.